Terkasih, puji Tuhan, terima kasih untuk worship leader, untuk singers, untuk imam musik yang sudah memimpin setiap kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima salam dari mimbar pada pagi siang hari ini, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia layak dipuja, dia layak diagungkan, dia layak ditinggikan. Baginya lah segala hormat pujian. Amin, saudaraku. Hari ini saya mau khotbah dengan tema tidak dirusakkan. Katakan sama-sama dengan saya, hidupku tidak dirusakkan, bisnisku tidak dirusakkan, pekerjaanku tidak dirusakkan, anak-anakku tidak dirusakkan, keluargaku tidak dirusakkan. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan firman Tuhan Lukas pasal 6 ayat 48, 2 ayat saja sebagai pembuka. Matius 6 ayat 10 nanti boleh disiapkan juga. Yang pertama, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-48. Kalau saudara sudah di sana, yuk baca sama-sama dengan saya. 2, 3, ya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Katakan sama-sama, tidak digoyahkan, tidak dirusakkan. Amin. Lanjut, yang berikutnya, ayat berikutnya Matius 6 ayat yang ke-10, 2 ayat saja terlebih dahulu. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10, 2, 3, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan rindu agar hidup saudara dan saya bersama keluarga di bumi seperti di surga. Saya percaya setiap kita, Bapak Ibu, ya saudara-saudaraku, setiap kita anak-anak Tuhan pasti mengimani hidup kita di bumi seperti di surga. Kita pasti mengimani, menginginkan hidup kita tidak dirusakkan. Kita mengimani bisnis kita tidak dirusakkan. Amin, saudaraku. Saya percaya tidak ada satupun yang hadir di sini, tua muda, laki, perempuan, besar, kecil, tidak ada satu orang pun yang menginginkan keluarganya hancur. Ya, tidak ada satu orang pun yang menginginkan bisnisnya, pekerjaannya, karirnya saudaraku dirusakkan. Ketika saudara buka bisnis yang baru, kantin baru kah, ya saudaraku, toko baru kah, cabang baru, pasti saudara ingin toko itu diberkati. Amin. Tidak ada yang membuat sesuatu, membangun sesuatu dan mau itu dihancurkan atau dirusakkan. Kita pasti mau diberkati. Bahkan saya mau katakan ini selaras dengan apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa agar kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di surga. Siapa yang ngajar? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang berdoalah seperti ini, berdoalah demikian. Tuhan mau agar saudara dan saya hidup kita di bumi seperti di surga, agar kerajaan seperti yang diceritakan di dalam kitab Ibrani, yaitu kerajaan yang tidak tergoyahkan, kerajaan yang tidak dirusakkan, itu terjadi bukan hanya nanti. Yes, kita nanti akan jadi tetangga di surga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Aminnya lebih keras lagi loh. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Kita percaya nanti kita ke surga, tapi Tuhan mau agar saudara dan saya bukan hanya menikmati surga nanti. Tuhan mau agar saudara dan saya menikmati surga sekarang ini juga saat kita ada di muka bumi ini. Katakan amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan mungkin saudara bertanya, jadi Pak Pendeta, kalau di bumi seperti di surga, kalau hidup kita tidak digoyahkan, kalau hidup kita tidak dirusakkan, apakah ada badai yang menerpa hidup kita? Apakah ada masalah, Pak Pendeta? Apakah kita masih mengalami pergumulan, tantangan? Yes, tetap ada. Bukan artinya saudaraku, saudara di bumi seperti di surga, ya saudara tidak dirusakkan, tidak digoyahkan, bukan artinya saudaraku absensi dari masalah. Ya, masalah tetap ada, pergumulan tetap ada di luar sana. Tetapi saudara dan saya tetap di dalam shalom position. Saudara dan saya tetap ada di dalam keadaan damai sejahtera.
Saudara dan saya tetap dalam keadaan tenang bersama dengan Tuhan, aman di dalam naungan saya, perlindungan Tuhan. Katakan amin, saudara. Sekalipun badai menerpa kita, kita tidak dihancurkan, kita tidak dirusakkan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi saudara bisa tetap berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Dalam apa? Dalam kekuatan yang kau berikan. Kenapa kita bisa tegak berdiri? Karena kita ada di dalam Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Hidup yang tidak dirusakkan akan terjadi kalau saudara memiliki dan memilih 3 hal ini. Yang pertama boleh ditampilkan bijaksana, wise. Ya, be a wise builder. Ya, apa itu orang yang bijaksana? Nanti saya jelaskan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya dengar, oh saya tahu firman tentang ketekunan. Oh saya tahu firman tentang kesembuhan. Oh saya tahu bahwa dengan perjamuan kudus minyak urapan saya disembuhkan. Bukan hanya tahu, tapi melakukan. Take action, melangkah dengan iman. Kita lihat Lukas 6. Ini versi yang lebih lengkap. Tadi kita hanya ambil 1 ayat saja di pembuka. Kita lihat Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Baca sama-sama dengan saya 2-3 ayat. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lanjut. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Lanjut. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lanjut, pasal 9. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan apa? Hebatlah kerusakannya. Iya kan? Badainya tetap ada. Ya saudaraku, badainya tetap ada. Dua-duanya kena badai. Diceritakan ada 2 rumah, keduanya kena badai, sama-sama diterpa masalah, sama-sama menghadapi pergumulan, sama-sama mungkin menghadapi pandemi. Ya, karena masalah, pergumulan, pandemi, tantangan tidak pandang bulu. Ya, masalah tidak berkata satu dengan yang lain dan berkata, saudaraku, guys, kayak YouTuber aja, guys, nih saudara. Ya, guys, lihat tuh Ibu Elsie. Ada yang namanya Ibu Elsie di sini? Saya harap nggak ada ya, saudara. Lihat tuh Ibu Elsie. Lihat kalung salibnya gede banget. Ya, kita jangan datang deh sama dia. Ada masalah berkata seperti itu, saudaraku. Lihat tuh, ya, bukan cuma pakai kalung salib, antingnya kanan kiri salib 10 cm. Ya saudara. Ada berkata seperti itu masalah, enggak pandang bulu. Ya, orang Kristen bukan orang Kristen, orang baik atau orang jahat, orang benar atau orang tidak benar menghadapi masalah yang sama. Sama-sama menghadapi tantangan. Bahkan saudaraku dikatakan dalam Matius 5 ayat 45, ya, Matius 5 ayat 45 juga berkata, Bapa di sorga menyediakan matahari bagi yang jahat dan yang baik. Ya, bukannya orang jahat nggak dapat matahari, gelap terus, malam terus. No, dia dapat matahari juga. Bapa di sorga juga menyediakan hujan bagi orang yang benar atau orang yang tidak benar. So it is a fair game. Ya, fair competition. Pertandingannya fair. Ya saudaraku, menghadapi masalah sama, menghadapi badai yang sama, menghadapi banjir yang sama, fasilitasnya juga sama, dapat hujan juga, dapat matahari, peluang yang sama, saudaraku. Ya, karena pandemi nggak pandang bulu. Di Israel kena nggak? Kena. Indonesia kena nggak? Kena. Ya, jadi saudaraku, ini adalah kompetisi yang fair. Sama-sama kena banjir, kata ayat 48 dan 49 pembacaan kita.
Tetapi kenapa rumah yang dibangun di atas dasar batu fine-fine aja? Ada orang, saudaraku, di tengah-tengah pandemi, karena saya dengar testimonial dari jemaat juga, baik lewat sosial media, ya saudaraku, baik lewat YouTube, ya baik itu lewat WhatsApp, telepon langsung, saudaraku, ya banyak yang kasih testimonial juga. Di tengah pandemi mereka fine-fine saja, tidak digoyahkan, tidak dirusakkan. Apakah mereka nggak menghadapi masalah? Menghadapi juga. Tantangannya sama nggak, saudaraku? Sama-sama pakai masker, ya, mall sama-sama ditutup, ya saudaraku. Sama masalahnya, pergumulannya sama, tantangannya sama. Tetapi kenapa ada orang-orang di tengah pandemi mereka fine-fine saja, survive, selamat, bahkan buka cabang baru, bahkan buka usaha baru, bahkan banyak pelanggan baru yang didatangkan. Tadinya pelanggannya hanya lokal karena dia online, saudaraku, justru dari Singapura, dari Korea, tidak ada nembok lagi, ya saudara. Ya, kenapa di tengah pandemi ada yang survive, tetapi justru ada juga, saudaraku, yang hancur berantakan. Masalahnya sama, pergumulannya sama, ya saudaraku, dapat fasilitas matahari, hujan yang sama, saudaraku. Ya, kita lihat kenapa mereka tidak dirusakkan, karena mereka membangun rumahnya di atas dasar batu. Batu bicara tentang Yesus. Ya saudaraku, Yesus adalah batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. The Lord is the rock of my salvation. Batu keselamatanku. Dalam Mazmur 89 ayat 26, saudaraku. Ada orang kena pandemi, saudaraku, ada masalah enggak? Ada. Tetapi ada yang dirusakkan, ada yang fine-fine saja, tapi ada yang hancur berantakan. Saya doa jemaat yang hadir di tempat ini termasuk bilangan yang tidak dirusakkan, yang tidak digoyahkan, yang tidak hancur berantakan, bahkan tampil sebagai pemenang. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ingat, Alkitab bilang orang bijaksana bukanlah orang yang memilih pertimbangannya sendiri, bukan yang melakukan pertimbangannya sendiri, tetapi orang yang mengikuti tuntunan Tuhan dan melakukannya. Ya, kita lihat ini versi yang lain. Sebenarnya kisahnya, saudaraku, sama, tapi kita akan lihat versi yang lain dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Yuk baca sama-sama. 2, 3, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Stop sampai di situ. Mendengar perkataan Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan apa? Melakukan. Ada orang yang dengar firman Tuhan, oh saya tahu firman Tuhan tentang ketekunan. Oh saya tahu bahwa saya harus berdoa. Oh saya tahu saya harus mengampuni suami, saya harus mengampuni istri. Dia cuma sekedar tahu, tetapi dia tidak melakukan. Ya saudara, dia tidak melakukan. Bahkan ada yang lebih parah, sudah tahu, sudah merenungkan baik-baik, saudaraku, sudah direnungkan nih. Ya saudara, sudah dimemorize, sudah direnungkan, saudaraku, tetapi timbang, jangan deh. Ya, dia tahu, tapi dia enggak kerjakan. Tetapi ada orang-orang yang dikatakan wise builder, orang-orang yang bijaksana. Siapa itu orang bijaksana? It's so simple, mudah sekali. Dia tahu bahwa dia harus bangun di atas dasar batu dan dia kerjakan. Yang bangun di atas dasar pasir atau tanah yang tidak berbatu, dia tahu nggak itu salah? Dia tahu harusnya dibangun di atas dasar batu, tapi dia nggak kerjakan. Ya, bukannya dia malas, sama-sama bangun, ya sama-sama persiapan, punya persiapan nggak? Punya juga, tetapi dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia lakukan. Tuhan sudah berkata A, dia lakukan B. Ya saudaraku, kita lihat ayat 25. Ayat 25 kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi wise builder, orang yang bijaksana, adalah orang yang membangun dengan mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Mereka disebut bijaksana
Karena mereka bukannya, oh saya tahu, tapi mereka melakukannya. Ya saudaraku, sedang yang rumahnya dasarnya rapuh. Sebab saya percaya dasar akan menentukan ketinggian. Amin. Ini penting saudaraku. Dasar akan menentukan ketinggian. Ada orang yang dasarnya rapuh saudaraku, nggak kuat di dalam Tuhan. Dia bangun 10 lantai, oh baik-baik saja. Dia tambah tinggi lagi saudaraku. Oh diangkat naik. Ya saudaraku 20 lantai. Pada satu titik tertentu karena dasarnya rapuh, diterpa masalah, roboh, hebat kerusakannya. Karena depresi, ya saudaraku, karena enggak kuat, saudaraku, karena enggak kuat berakar dalam firman Tuhan. Ya, akhirnya apa? Roboh pada satu titik tertentu. Tapi kalau dasar saudara kuat, dasar saudara Yesus, batu karang yang teguh, batu keselamatan, diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, terus berdiri tidak dirusakkan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi orang yang bangun di atas dasar yang rapuh, saudaraku, Tuhan sudah bilang begini, ya saudaraku, tekun, tapi dia nggak tekun. Tuhan bilang hadapi badainya, dia lari dari badai. Tuhan bilang ampuni suamimu, ampuni istrimu. Dia bilang enak aja Pak Pendeta nggak tahu apa yang dilakukan suami saya. Pak Pendeta nggak tahu apa yang dilakukan oleh istri saya. Ya dia bangun saudaraku, tapi apa yang dia bangun roboh. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Dasarnya bukan Yesus, bukan batu. Amin saudaraku. Jadi rumah yang dibangun dan hebat kerusakannya berbicara tentang seseorang yang bangun bisnis, tapi bukan di dalam Yesus, bisnisnya hancur berantakan. Orang yang bangun saudaraku rumah tangga tapi dia nggak mau dengar firman Tuhan, dia nggak mau melakukan firman Tuhan, dia nggak mau mengikuti Tuhan. Sudah bilang jangan ada orang ketiga, jaga kekudusan rumah tanggamu. Dia bilang moh. Kayak anak saya waktu kecil, moh, makan moh. Ya, Tuhan bilang jaga kekudusan rumah tanggamu. Dia bilang moh. Kalau suami saya bisa, saya juga bisa. Kalau istri saya bisa, saya juga bisa. Enak aja, masa dia aja yang dosa. Ada orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang dia bangun roboh. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, ada badai ditiup, roboh. Ada banjir melanda, roboh. Kenapa? Karena dasarnya bukan Tuhan. Dia dengar, dia tahu firman Tuhan, dia nggak lakukan. Saya doa setiap kita yang hadir berkumpul di tempat ini, kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan pada pagi siang hari ini, pulang kita jadi pelaku firman Tuhan yang membuat perbedaan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, cepat saja, tidak congkak. Kita lihat ayatnya. Yesaya 15 ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh saja. Ya, jadi ayat 2-6 PR buat saudara baca di rumah. Yesaya 15 ayat 1 dan ayat yang ketujuh kita baca. Ayat yang pertama terlebih dahulu 2, 3. Ya, ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Perhatikan ucapan ilahi. Kalau keputusan Tuhan, keputusan sidang ilahi, saya mau sampaikan di hadapan saudara, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau Tuhan bilang malam itu hancur, rusak, binasa, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, saudaraku. Dikatakan bahwa Ar Moab, Kir Moab dirusakkan, dibinasakan. Saya percaya saudara dan saya tidak dirusakkan, tidak dibinasakan. Nanti kita akan belajar apa itu Ar Moab, apa itu Kir Moab. Kita lihat ayat yang ketujuh. Yesaya 15 ayat yang ketujuh kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Rabib. Udah numpuk harta, bukannya nggak membangun, bukannya nggak rajin membangun. Sudah ngumpulin harta, sudah ditumpuk, bahkan bukan cuma ditumpuk, disimpan. Ya kalau ada bank saat itu mungkin disimpan di bank, saudara. Ya, disimpan, dia jaga baik-baik. Tetapi kenapa saudaraku orang Moab, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan congkak? Ya ini berbicara atau gambaran tentang orang-orang saudaraku yang menindas orang lain.
yang menghancurkan keluarga orang lain, saudaraku, yang mengambil harta orang lain, yang menjahati orang-orang sederhana, bahkan anak-anak Tuhan yang dianggap lemah, dianggap weak, dianggap sederhana, saudaraku. Dia kuras hartanya. Ada orang-orang dikasih jabatan, dia hancurkan bawahannya, dia fitnah pimpinannya, saudara. Dia mau mengumpulkan harta, dia kumpulkan harta, dan kemudian saudaraku dia bangun benteng. Mungkin kalau hari ini berbicara, dia punya, saudaraku, bantuan hukum yang luar biasa. Dia sudah hire lawyer yang terkenal, saudaraku. Dia sudah persenjatai dirinya di atas penderitaan orang lain yang dia kuras hartanya. Dia ambil hartanya, saudaraku. Mungkin dia tertawa lebar, saudaraku, dan berpikir, wah, saya berhasil, dia saya kalahkan, saudaraku. Tetapi orang yang seperti ini Tuhan bilang, satu malam, dalam waktu satu malam, apa yang dia tumpuk, apa yang dia simpan, apa yang dia bangun, habis binasa. Saya doa, saudara, dan saya bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat tadi, saudara, kembali tampilkan ada Kir Abad, ada Ar-Moab, ada Kir Moab. Saudaraku. Nah, kita lihat Ar-Moab ini berbicara tentang kota kuno Moab, yang sekarang termasuk daerah Yordania, di sungainya, saudaraku. Kir Moab berbicara tentang pertahanan. Dia sudah bangun pertahanan yang mengagumkan. Orang yang melihat tembok itu akan berkata, wah, susah ditembusnya. Saudaraku. Kir Moab berbicara tentang dua benteng utama Moab, pertahanannya. Tapi Alkitab berkata dengan sangat jelas, keduanya dihancurkan, keduanya dirusakkan, padahal sudah sangat kuat dan kaya, tetapi dia tidak membangun di atas dasar kebenaran. Dia tidak membangun di atas dasar Yesus. Dia membangun di atas dasar penderitaan orang lain. Melukai anak Tuhan, menghancurkan anak Tuhan yang seakan-akan tertindas sementara waktu. Dan mungkin dia tertawa atas penderitaan orang itu, dianggap dia berhasil. Alkitab berkata, satu malam, bilang sama-sama dengan saya, satu malam. Cukup satu malam buat Tuhan habisin semua. Cukup buat Tuhan satu malam untuk menghancurkan Moab. Bukan cuma kotanya, bentengnya yang memuakkan Tuhan dihabisin sama Tuhan. Kita lihat celakanya orang-orang seperti itu, jahat, mengandalkan kekuatannya sendiri, politiknya, saudara, untuk menghancurkan orang lain, jahat luar biasa. Dia ambil kekayaan orang lain, jahat luar biasa. Dan kita akan lihat perbandingannya dengan mereka yang sederhana, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bela luar biasa. Katakan amin. Boleh tampilkan next slide, yang mau tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita lihat ayatnya, Yesaya 25 ayat 9 sampai 11. Kita akan baca ayat demi ayat. Ayat 9, 2, 3, Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita lihat ayat 9 ini, dua kali diulang-ulang. Satu ayat yang sama, menantikan Tuhan diselamatkan. Berikutnya, menantikan Tuhan diselamatkan. Amin. Dari kata menantikan, saudaraku, di situ ada ketekunan. Menanti, saudaraku, butuh yang namanya ketekunan. Bukan cuma sabar, tapi tekun. Orang sabar bisa saya sabar, tapi nggak lakukan apa-apa, sabar doang. Tapi tekun, saudaraku, dia sabar, dia kerjakan. Dia tetap beri yang terbaik dalam pekerjaan yang mungkin bukan pekerjaan impian. Dia tetap mengusahakan yang terbaik. Itu yang namanya tekun, bukan cuma sekedar sabar. Orang sabar bisa sabar saja, tapi dia nggak lakukan apa-apa, cuma sabar. Tuhan nggak butuh orang-orang yang sabar, Tuhan butuh orang-orang yang tekun. Bilang amin, saudara. Amin. Dalam menanti-nantikan itu, saudaraku, di situ juga ada pengharapan. Karena dia punya pengharapan sebagai jangkar, akhirnya apa? Dia tetap kerjakan keselamatannya. Dia nggak lari dari iman. Dia nggak lari, saudaraku, dari pengharapan itu. Dan dia jadikan pengharapan itu sebagai bensin untuk dia bergerak maju di tengah masalah, pergumulan, tantangan, sebagai bensin yang membuat dia berlari dengan cepat. Katakan amin, saudara. Saya teringat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti raja wali. Mereka tidak akan menjadi lelah. Mereka tidak akan menjadi lesu, lututnya nggak akan gemetar.
Mereka akan berlari bahkan terbang lebih tinggi. Katakan amin, saudara. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti berdoa. Bilang amin. Tuhan tolong kami. Di situ orang Israel ditindas orang Moab. Ditindas seakan-akan mereka nggak berdaya. Seakan-akan yang menang orang Moab, saudaraku. Seakan-akan mereka nggak berdaya, tapi mereka terus percaya sama Tuhan. Apakah saudara percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara? Apakah saudara percaya Tuhan sanggup memulihkan bisnis saudara? Apakah saudara percaya Tuhan sanggup memulihkan keluargamu yang retak hari ini? Amin. Kalau saudara percaya, terus dengan tekun kerjakan. Keep up the good work. Tetap lakukan yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Do your part. Dan lakukan bagian saudara yang terbaik. Ya, terus berlari sampai pada tujuan. Berbicara tentang fokus. Berbicara tentang fokus sama Yesus. Ibrani pasal 12. Fix your eyes on Jesus. Ya, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang telah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib, memberikan tubuhnya terpecah. Darahnya dia tumpahkan habis-habisan. Dia berikan segalanya buat saudara. Saya mau katakan, Tuhan berikan segalanya kepada saudara. Gak ada yang ditahan-tahan sama Tuhan. Tuhan kasih tubuhnya bahkan. Tuhan kasih darahnya. Agar saudara dan saya diperlengkapi, tidak dirusakkan, tidak digoyahkan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Berbicara tentang gunung Sion. Tetapi apa? Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Dipermalukan. Ya, karena kecongkakannya. Kita lihat ayat 11. Ayat 11 baca sama-sama 2, 3 ya. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara berenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Mau cari cara apa? Nggak bisa selamat. Ya saudaraku, mau coba cari ya pertahanan yang lebih kuat lagi, nggak bisa. Seperti perenang yang mengembangkan tangannya. Kalau perenang nggak mengembangkan tangannya, jatuh nggak saudaraku? Jatuh. Tapi ini sudah berenang dengan sungguh. Tetap Tuhan bilang Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah saudara yang hadir pada hari ini. Kita dengar kebenaran firman Tuhan ini mulai hari ini. Ya saudaraku, kalau saudara yang sudah melakukannya, terus lakukan. Bangun di atas dasar Yesus. Jangan di atas dasar yang lain. Di atas dasar yang lain, politik sejago apapun. Ya, kejahatan sebesar apapun. Ya saudaraku, di atas langit ada ya, mau bangun di atas kepintaran manusia sepintar apapun, tidak akan bertahan, akan roboh. Tapi orang yang bangun bisnisnya, keluarganya, anak-anaknya, rumah tangganya di atas dasar Yesus, di atas dasar kebenaran, orang tersebut tidak akan dirusakkan walaupun ada badai masalah pergumulan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ini cuma ada di gereja Tiberias. Ya, saudara boleh datang ke ibadah yang lain, gereja lain, saudara nggak akan ketemu ya the real sarana minyak dan anggur, saudara. Ya kenapa? Karena diwahyukan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Jadi kita itu adalah tangan pertama. Katakan amin, saudara. Amin, saudaraku. Yang lain boleh tiru-tiru, tapi Tiberias adalah tangan pertama. Yang terima pewahyuan langsung Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Lihat ayatnya, pasti semuanya sudah tahu, sudah nebak. Wahyu 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi apa? Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini keputusan sidang ilahi. Saya mau ulangi lagi. Keputusan ilahi, ucapan ilahi bisa diganggu-gugat nggak? Nggak bisa. Karena Tuhan sudah ukur. Tuhan sudah timbang. Ketika Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, Abraham boleh nawar-nawar, tapi Tuhan sudah timbang, nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa. 10 Tuhan 10, nggak ada. Tuhan sudah timbang. Algoritmanya Tuhan lebih canggih. Amin, saudaraku. Keputusan ilahi itu iya dan amin. Katakan amin, saudara. Jadi Tuhan bilang begini, ya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Berbicara tentang apa? Resesi ekonomi. Berbicara tentang masalah yang luar biasa.
Ya, kalau saudaraku bangsa yang sakit turunannya apa? Turunannya pasti masalah ekonomi. Betul ya saudaraku, ini rumus umum ya. Kalau bangsanya sakit pandemi, larinya apa? Ekonomi. Turunannya lagi apa? Depresi. Ya saudaraku, banyak orang yang hari-hari ini bukan cuma stres, stres. Saya tahu stres itu dari jemaat, jadi saya tahu sampai hari ini. Pak Pendeta, saya stres. Saya lihat di jarinya, diamond. Sampai saya bilang, silau, kok bisa stres? Ibu stres, stres Pak Pendeta. Nggak bisa tidur Pak Pendeta. Ada yang maju ke depan, saya sapu dari atas sampai bawah, branded semua bajunya, sepatunya. Wah, nggak kelihatan stres. Pak Pendeta, saya mau bunuh diri ya. Saya belum bayar gaji pegawai saya 2 bulan. Kalau saya nggak bayar bulan ini, Pak Pendeta, saya mau bunuh diri saja. Saya nggak kuat, saya depresi. Banyak orang hari-hari ini depresi. Banyak orang hari-hari ini stres. Tetapi saudara dan saya di dalam Tuhan, bangkitkan imanmu hari ini dengan tubuh dan darah Yesus, dengan minyak anggur. Bukan cuma tahu, lakukan, praktekkan. Urapi rukomu, ya, urapi ya proposal saudara. Kalau saudara mau ketemu dengan prospektif klien, potensial klien saudara, ya, urapi toko daganganmu. Amin saudaraku. Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ada orang yang tahu, oh dengan perjamuan kudus ada kesembuhan, oh saya dengar kesaksian. Tapi begitu dia sakit, dia nggak mengerjakan. Ya saudara, yang dia cari yang lain dulu saudaraku. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau kita tahu lakukan, that's simple. Amin saudaraku. Kalau kita tahu dengan tubuh dan darah Yesus, percayakah saudara? Pertanyaannya, percaya nggak? Ya, kalau yang nggak percaya ya bagaimana bisa melakukan? Ya saudara, dia cuma dengar aja, pengetahuan aja. Tapi kalau kita percaya, yes aku percaya tubuh darah Yesus menyembuhkan. Dengan minyak urapan aku percaya ada kesembuhan. Kita praktekkan. Mungkin hari ini belum sembuh, besok kerjakan lagi. Sampai kapan? Kita ketuk sampai pintu dibukakan. Kita ketuk seperti janda saudaraku yang meminta pertolongan dari hakim yang lalai. Dia ketuk terus setiap hari sampai hakim itu membela perkaranya. Ya, bertalu-talu ketuk pintu sorga. Terus berharap, terus tekun. Amin saudaraku. Terus berdoa. Terus nantikan Tuhan. Pembelaan Tuhan atas hidup saudara dan saya pasti luar biasa. Tidak dirusakkan. Hidup kita di bumi seperti di sorga. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang worship leader, imam musik. Kita bersyukur hadir pada hari ini saudaraku. Janji Tuhan ya dan amin pasti digenapi dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pejamkan mata saudara sejenak. Biar firman itu gak berlalu. Renungkan apa yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sayangi setiap umatmu yang berkumpul pagi siang hari ini. Jamah mereka di bangku mereka masing-masing. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Akan ujian ini bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kembali akan mengalir kuasa
sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Bilang sama Tuhan, ku kan tenang. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Materaikan sabda kebenaran firman-Mu siang hari ini. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami yang terbaik, yang termanis, selalu yang terharum buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan setiap rupiah. Kami percaya lewat setiap persembahan kami banyak jiwa dilayani, dimenangkan, dituai bagi kerajaan sorga lewat ladang pelayanan gereja Tiberias. Berkati umat-Mu berlipat kali ganda, ratusan kali lipat ganda. Kami percaya hidup kami tidak dirusakkan, tidak kekurangan, diberkati, bahkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan hati sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan untuk Ibu Saudara. Dan biarlah setiap tangan yang siap memberikan persembahan, Tuhan janjikan Tuhan selalu berkati tangan kita. Tuhan selalu campur tangan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah firman kita dengar saat ini menjadi rema dalam hidup kita dan